Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Bianca Tutorial, channel untuk para pemula, saling belajar, saling bertukar pengalaman, sukses secara bersama-sama. Oke teman-teman, ada beberapa konten kreator pemula yang mengatakan ke saya, "Bang, jam saya kok bisa jadi berkurang." Kadang-kadang ini akan membuat kita menjadi resah, menjadi putus asa, apalagi sudah mendekati akhir tahun seperti ini. Apalagi yang jam tayangnya sebentar lagi sudah terpenuhi, tiba-tiba hilang. Sedih sekali. Perasaannya sedih. Kalau sudah perasaannya sedih, moodnya hilang. Kalau moodnya hilang, tiba-tiba sudah hilang dari peredaran. Ya, tidak ada kabar beritanya, kontennya tidak berlanjut. Oke teman-teman, saya akan memberikan suatu masukan dari pengalaman yang pernah saya alami. Mengapa jam YouTube itu bisa hilang? Satu prinsip, asalkan jam tayang YouTube itu tidak hilang, itu kalau kita mendapatkan secara alami. Tapi kalau jam YouTube itu kemudian bisa berkurang, ya berkurang dan berkurang terus, itu ada beberapa sebab. Yang pertama, pada saat teman-teman melakukan satu upload video, visibilitasnya itu kan sudah benar-benar disetting secara publik. Jadi yang diambil oleh YouTube untuk jam tayang itu adalah jam tayang dari publik. Tapi karena mungkin menurut teman-teman itu videonya jelek, kurang bagus, sehingga membuat teman-teman nggak pede, kemudian visibilitasnya dirubah menjadi privat ya, atau pribadi. Nah, karena visibilitasnya dirubah menjadi privat atau pribadi tadi, maka jam tayang tidak terhitung. Karena jam tayang terhitung itu adalah jam tayang yang bersifat publik ya, jadi luas, menyebar, dilihat oleh banyak orang. Kemudian ada kasus yang kedua, karena sudah beberapa minggu kok penontonnya sedikit, penontonnya nggak banyak, kemudian merasa putus asa. Terus settingan visibilitasnya yang sudah benar-benar publik kemudian dirubah menjadi privat ya, supaya orang lain tidak bisa melihat. Ya percuma orang lain akan melihat dong video saya jelek, itu yang ada dalam pikiran kita, sehingga visibilitas yang sudah betul-betul publik dirubah menjadi privat. Itu yang bisa mengakibatkan jam tayang akhirnya tidak terhitung, bahkan bisa menurun. Kemudian ada yang mengalami klaim hak cipta ya. Karena video kita mengalami klaim hak cipta, maka langsung kita hapus. Padahal di video itu sudah mendapatkan jumlah jam tayang. Karena dihapus, karena kita mendapatkan klaim hak cipta, otomatis jam tayang juga akan berkurang. Yang pernah saya alami dalam video saya terkena klaim hak cipta, saya tidak menghapus video itu, tapi saya masuk pada YouTube Studio. Di YouTube Studio sana ada beberapa detik, beberapa menit itu yang ada tulisan klaim hak cipta. Itu saja yang sebetulnya bisa kita ganti. Kita ganti musik-musik dari sajian YouTube sendiri, sehingga klaim hak cipta itu tidak akan berlaku lagi. Sehingga jam tayang kita yang sudah ada dalam video yang kena klaim hak cipta tidak akan hilang ya. Itu yang pertama, jadi masalah visibilitas. Kemudian yang kedua, kita melakukan penghapusan video seperti yang saya katakan di awal, karena merasa bahwa video kita itu jelek, terus kita ditertawakan oleh teman kita ya, kita kemudian nggak pede, kita nggak yakin, kemudian video kita hapus. Dengan penghapusan video secara otomatis jam tayang sudah didapat itu akan hilang juga, atau video kita yang di-banned atau dihapus oleh YouTube karena tidak mematuhi aturan dari YouTube. Padahal jam tayang kita dapatkan itu sudah banyak. Kadang-kadang video yang view-nya masih sedikit itu tidak muncul bahwa itu video yang melanggar. Tapi setelah view-nya itu banyak, itu kemudian sama sistem dimunculkan bahwa videonya itu melanggar aturan YouTube sehingga di-banned. Akhirnya dihapus oleh YouTube secara otomatis. Ini juga pernah saya alami pada saat saya menjelaskan tutorial bagaimana men-setting APK Sparlock ya. Itu pada saat yang melihat masih sedikit tidak jadi masalah,
Tapi setelah yang melihat itu banyak, akhirnya sama YouTube dianggap bahwa saya melanggar hak cipta. Secara otomatis sama YouTube dihapus. Padahal jam tayang saya di situ juga sudah masuk, akhirnya jam tayang juga akan hilang juga. Kalau kita sering ya teman-teman, sering melakukan penghapusan video, maka juga akan mempengaruhi rekomendasi dari video kita, ya. Rekomendasi kita itu akan menurun. Yang ketiga, video kita kena filter ya sama YouTube, atau istilahnya spam. Mengapa kok video kita kena spam? Karena teman-teman melakukan pembelian jam tayang. Pada saat teman-teman melakukan pembelian jam tayang tidak ada masalah, tapi pada saat akhir tahun YouTube mengadakan update algoritma, maka itu akan ketahuan dan akan terhapus. Teman-teman sudah mengeluarkan uang banyak untuk membeli jam tayang, akhirnya hilang tanpa bekas. Jadi harus hati-hati, lebih baik kita mendapatkan jam tayang secara alami. Kemudian dari spam yang kedua, kita menonton video kita sendiri ya. Apalagi kita hampir setiap hari melakukan tonton video kita sendiri, itu juga akan spam, jam tayang juga akan hilang. Sebenarnya kalau kita tahu teknik atau tahu caranya untuk melihat video kita sendiri, tidak jadi masalah, tidak masuk spam, jam tayang juga akan bisa terhitung. Ada di video saya bagaimana cara yang benar menonton video kita sendiri. Yang keempat, YouTube setiap tahun akan melakukan update algoritma besar-besaran. Nah, pada saat melakukan update itulah jam tayang yang diperoleh dengan cara tidak benar itu akan terhapus, ya, akan terhapus. Kalau jam tayang kita dapatkan secara alami, itu tidak akan terhapus, hanya hilang sesaat saja. Kemudian beberapa hari kemudian jam tayang secara alami itu akan muncul kembali, teman-teman. Jadi memang kita harus hati-hati dalam melakukan pembelian jam tayang ataupun pembelian subscriber. Atau pada settingan di YouTube Studio yang 28 hari itu teman-teman rubah menjadi selamanya, sehingga di sana akan ketahuan berapa jam tayang teman-teman yang asli tadi. Nah, oleh karena itu teman-teman lebih baik kita mendapatkan subscriber ataupun jam tayang secara alami dengan membuat video kita sebaik mungkin, membuat video yang mempunyai daya tarik bagi penonton. Oleh karena itu kita harus mengetahui dulu, melakukan riset dulu minat apa yang lebih banyak dicari di YouTube. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat sekali. Silakan teman-teman share kepada teman-teman kita yang lain, sehingga kita bisa sama-sama belajar dan bisa sama-sama sukses di dunia per-YouTubean. YouTube ini sama saja kalau kita orang bekerja ya, jadi harus telaten, harus konsisten, terutama konsisten untuk melakukan upload video. Misalkan satu minggu kita ingin upload video, satu minggu satu kali misalkan, ya lakukan satu minggu satu kali. Seperti saya misalkan hari Senin saya melakukan upload video, kemudian saya setting jam 7 malam, kemudian minggu berikutnya juga demikian, hari Senin tetap saya upload video, kemudian saya setting jam 7 malam, sehingga sistem YouTube itu sudah hafal dengan channel teman-teman bahwa teman-teman saat mengupload itu harinya dan jamnya itu tetap, dan perbaiki kualitas video, terutama juga thumbnail ya. Thumbnail itu juga penting, buat thumbnail sebaik mungkin, semenarik mungkin, karena thumbnail yang bagus itu akan mempengaruhi CTR, jadi klik itu sangat berpengaruh sekali. Oke teman-teman, semoga kita sesama YouTuber pemula sukses dan saling memberikan ilmu, saling bertukar pengalaman, saling memberikan masukan,
bisa kita lakukan melalui interaksi di kolom komentar dengan sesama pemula. Sekian dan terima kasih, sukses selalu buat konten kreator pemula.